Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jumriani dengan NPM 2040605050. Saya dari Lokal A3 PGSD angkatan tahun 2020. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pemilihan media pembelajaran. Yang pertama akan disampaikan oleh Siti Nurjana. Saya Siti Nurjana dengan NPM 2040605140. Di sini saya akan membahas materi bagian A, yaitu pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan atau alat, segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media adalah memilih atau memilah bahan ajar yang mana sesuai dengan yang mana yang tidak sesuai dengan kita. Pemilihan media dilakukan ketika pendidik akan membuat alat peraga untuk mempermudah peserta didiknya dalam belajar mengajar. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin banyak dan berkembang pula media-media di luar sana. Dalam pemilihan media pembelajaran, kita harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama adalah dana atau material. Kebanyakan guru di sekolah tidak menggunakan media untuk mempermudah siswa dalam mempelajari suatu materi pelajaran, dikarenakan dana yang cukup mahal. Sedangkan sekolah tidak memfasilitasi dengan baik, maka guru harus benar-benar pandai dalam mengatur pembuatan media agar tidak menghabiskan dana yang mahal, seperti guru memanfaatkan barang-barang bekas untuk membuat media pembelajaran itu. Selanjutnya adalah materi pelajaran. Selain dana, di sini guru juga harus memperhatikan materi pembelajaran, karena setiap materi itu beda, maka penggunaan medianya pun juga berbeda. Yang ketiga adalah peserta didik. Faktor selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu peserta didiknya. Pemahaman individu dengan pemahaman individu lainnya itu berbeda. Ada siswa yang gemar menggambar, menulis, membaca, dan mendengarkan. Dari data tersebut, guru juga harus memperhatikan mana yang sesuai dengan muridnya dan mana yang sesuai dengan karakter-karakter muridnya tersebut agar tertuju pada media tersebut. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis media. Pendidik dalam memilih media harus menentukan jenis media mana yang sesuai dengan peserta didiknya. Jenis media diantaranya adalah audio, visual, dan audiovisual. Prinsip pemilihan media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran merupakan faktor yang paling penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Jika dilihat dari pengertiannya, media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran yang dimaksud yaitu: yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Jadi, suatu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk pembelajaran yang lain. Jadi, yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar guru saja, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang ketiga, media apapun yang hendak digunakan, saran akhirnya adalah memudahkan belajar peserta didik. Kemudian, belajar peserta didik haruslah dijadikan acuan utama pemilihan dan penggunaan suatu media. Yang keempat, penggunaan berbagai media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau hiburan,
melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi tenaga pengajar. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, penting bagi peserta didik ini untuk memilih media pembelajaran, karena media pembelajaran ini berfungsi untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang efisien. Ketika guru atau pendidik salah memilih media pembelajaran atau memilih media pembelajaran yang tidak cocok dengan materi yang ingin disampaikan, ini akan berdampak terhadap peserta didik. Peserta didik akan kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. Jadi, oleh karena itu ada beberapa kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah kesesuaian. Jadi dalam memilih media pembelajaran ini harus disesuaikan dengan materi yang ingin disampaikan. Misalnya, sebagai guru kita ingin mengajarkan kepada peserta didik tentang cara merangkum atau membaca buku yang benar. Maka media pembelajaran yang kita sediakan itu adalah berupa buku bacaan, karena media itulah yang paling cocok untuk materi yang dipelajari. Terus poin yang kedua adalah tingkat kesulitannya. Misalnya kita mau mengajarkan kepada anak tentang cara membuat origami kupu-kupu, misalnya di pelajaran prakarya. Jadi kita menyediakan buku bacaan, tetapi isinya berupa langkah-langkah tanpa gambar. Ini akan menyulitkan peserta didik dalam memahami materi itu. Maka kita sebagai pendidik bisa mengajarkan kepada peserta didik dengan cara menggambar bentuk atau maksud dari setiap langkah-langkah, setiap poin-poin pada langkah-langkah itu di papan tulis. Itu akan memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Yang ketiga adalah menyangkut biaya. Jadi penting bagi kita dalam memilih media pembelajaran. Jangan memilih media pembelajaran yang mahal tapi tidak bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Melainkan kita bisa memilih media pembelajaran yang relatif murah tetapi memiliki manfaat yang besar terhadap peningkatan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. Terus yang keempat adalah ketersediaan. Masalah ini biasanya terjadi pada sekolah-sekolah yang minim fasilitas atau kurang fasilitas. Misalnya kita mau mengajarkan anak-anak tentang cara penggunaan komputer atau cara menghidupkan komputer, tetapi sekolah tidak memiliki fasilitas yang cukup menyangkut komputer ini. Jadi kita sebagai guru bisa menggunakan fasilitas yang ada, yang disediakan sekolah berupa papan tulis. Kita bisa menggambarkan langkah-langkah itu di papan tulis sehingga murid-murid atau peserta didik ini lebih bisa dalam memahami maksud dari materi pembelajaran itu dan bisa mempraktekannya dengan cara melihat apa yang kita gambar, apa yang kita ajarkan. Terus adapun poin yang terakhir, yang kelima adalah mengenai kualitas teknis. Jadi media yang baik atau media pembelajaran yang baik adalah media yang memiliki kualitas yang baik pula. Jadi media itu dapat dikatakan media yang baik yang memiliki kualitas efisien adalah media yang bisa menyajikan 1, 2 atau 3 materi pembelajaran yang mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran tersebut. Dasar pertimbangan media pembelajaran. Untuk pemilihan media pembelajaran terdapat faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan media untuk keperluan pembelajaran adalah kategori komunikasi yang diselenggarakan, yaitu informasi atau pembelajaran. Perbedaan utama kedua kategori tersebut adalah pada komunikasi bersifat informasi saja, maka penerimaan informasi tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan suatu perbuatan atau penampilan yang dapat diukur.
cara transmisi yang digunakan, hal ini berkaitan dengan satu, sifat pembelajaran klasikal atau individual. Kedua, lokasi pembelajaran dalam satu ruang atau dalam banyak ruang. Ciri-ciri khas materi ajar. Tidak ada satu jenis media yang terbaik untuk semua materi pembelajaran. Oleh sebab itu, karakteristik materi pembelajaran perlu dipertimbangkan dalam menentukan media yang akan digunakan. Kategori media yang dipilih yaitu sebagai alat instruksional atau media instruksional. Perbedaan keduanya lebih ditekankan pada peran media dan guru. Analisis ciri-ciri khas media. Ciri-ciri khas media, keuntungan dan kelemahannya perlu dipertimbangkan dalam memilih media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NPM 2040605129. Prosedur pemilihan media pembelajaran. Agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, diperlukan adanya dukungan media pengajaran, baik itu media cetak, media elektronik, atau objek nyata atau realita. Secara umum, prosedur pemilihan media pembelajaran ada 6 langkah, yaitu yang pertama, menentukan apakah pesan yang akan disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekedar merupakan informasi atau hiburan. Yang kedua, menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau instruksional atau alat bantu mengajar atau alat peraga. Yang ketiga, menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi efektif kognitif psikomotorik. Terus yang keempat, menentukan media yang sesuai dari kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih. Ketentuan atau kriteria, kebijakan, fasilitas, kemampuan, produksi, dan biaya. Selanjutnya, mereview kembali kelemahan dan kelebihan media yang dipilih, bila perlu mengkaji kembali alternatif yang ada. Selanjutnya, perencanaan pengembangan dan produksi media tersebut.